kebutuhan seorang laki-laki terhadap kehadiran seorang perempuan jauh lebih utama daripada kehadiran seorang laki-laki bagi perempuan. Karena itu, laki-laki tidak bisa jauh-jauh dari perempuan dalam waktu yang lama. Tapi seorang perempuan, dia bisa jauh dari suaminya dalam waktu, kata Hafsah, 4 bulan kurang lebih. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang struktur dan bangunan kata serta kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan makna serta pesan yang Allah hadirkan di dalam bangunan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas ayat yang berbicara tentang aturan keluarga, hubungan suami dan istri, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Kita ambil satu penggal dari ayat itu. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka, perempuan, istrimu adalah pakaian bagimu, laki-laki atau suami, dan kamu, laki-laki atau suami, adalah pakaian bagi mereka atau istri kalian. Jadi kata Allah, istrimu pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya. Hunna libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagimu. Kenapa istri disebut pakaian bagi suami? Pakaian itu memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi pakaian adalah pertama, untuk menutupi keburukan yang ada pada badan seseorang. Tubuh kita ini banyak keburukan, banyak cacat, banyak hal-hal yang tidak boleh dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan pakaian menutupi itu sehingga kita tampak indah dan baik. Begitulah isyaratnya fungsi seorang istri. Istri berfungsi menutupi keburukan-keburukan suaminya. Seorang manusia tidak ada yang sempurna. Dia memiliki banyak cacat dan kekurangan. Tapi kekurangan itu adalah tugas pasangan untuk menutupinya. Seorang istri berkewajiban menutupi semua keburukan suaminya. Karena itu Anda, para istri, jangan mempublikasikan kekurangan-kekurangan suami Anda kepada orang lain. Karena tugas Anda adalah pakaian menutupi kekurangan dan keburukannya. Yang kedua, pakaian itu tujuannya melindungi. Kalau panas, kita terlindung. Kalau hujan, dingin, kita pun terlindung. Maka tugas seorang istri sebenarnya adalah melindungi suaminya. Karena itulah, tujuan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, litaskunu ilaiha. Agar si laki-laki itu mendapatkan ketenangan ketika bersama dengan si perempuan itu. Karena itu fungsi pakaian. Pakaian itu menghadirkan kenyamanan. Tempat kita mencari perlindungan. Karena itu tugas seorang istri adalah melindungi suaminya. Hingga ketika dia pulang, banyak persoalan di luar rumah, bertemu dengan istrinya, hatinya menjadi tenang, dan dia merasa terlindungi dari segala macam persoalan yang mendera hidupnya. Itulah fungsi seorang istri. Dan itu kenapa istri disebut pakaian bagi suaminya. Yang ketiga, fungsi pakaian itu adalah untuk supaya yang memakainya terlihat indah. Saya bisa tampak baik dan indah karena ada pakaian yang sekarang menutupi tubuh saya. Seorang suami akan tampak indah disebabkan istrinya. Karena itu tugas seorang istri adalah
merawat suaminya, memperhatikan tampilan suaminya agar dia tampak indah dan gagah. Lain daripada itu ada hal yang lebih menarik. Kenapa? Pertama, Allah mendahulukan perempuan sebagai pakaian daripada laki-laki sebagai pakaian. Allah mengatakan hunna libasul lakum. Allah tidak mengatakan antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum, tapi tidak hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah mendahulukan perempuan sebagai pakaian bagi laki-laki daripada laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Dalam kaedah bahasa, mendahulukan sesuatu itu maknanya ahamiyah. Kenapa didahulukan perempuan sebagai pakaian laki-laki? Ini menjadi isyarat bahawa pentingnya perempuan bagi laki-laki itu ya lebih daripada pentingnya laki-laki bagi perempuan. Kebutuhan seorang laki-laki terhadap kehadiran seorang perempuan jauh lebih utama daripada kehadiran seorang laki-laki bagi perempuan. Karena itu, laki-laki tidak bisa jauh-jauh dari perempuan dalam waktu yang lama. Tapi seorang perempuan, dia bisa jauh dari suaminya dalam waktu, kata Hafsah, 4 bulan kurang lebih. Kebutuhan laki-laki kepada perempuan lebih besar ketimbang kebutuhan perempuan terhadap laki-laki. Itulah kenapa hunna didahulukan daripada antum. Keberadaan perempuan di samping laki-laki lebih utama, lebih penting daripada keberadaan laki-laki di samping perempuan. Yang lebih menarik lagi adalah perempuan itu pakaian, kata Allah. Pakaian itu diungkapkan dengan kata libas. Di dalam Al-Quran, pakaian itu bisa disebut siyab, bisa disebut libas. Apa bedanya siyab dan libas? Siyab itu pakaian luar. Seperti yang saya pakai sekarang, jas, lalu pakaian, baju batik. Ini namanya siyab, pakaian luar. Itu kenapa ketika Nabi hendak berdakwah, Allah perintahkan bersihkan pakaianmu. Di surah Al-Mudassir ayat keempat kata Allah, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan, tapi siap pakaian luarmu. Kenapa pakaian luar bersihkan? Kalau kita hendak berdakwah, tampil di hadapan publik, maka pakaian luar kita bersihkan. Karena orang akan melihat pakaian luar kita sebelum mendengar ucapan kita. Orang akan menilai pakaian kita, tampilan kita sebelum menilai ucapan kita. Itu kenapa ketika hendak berdakwah, maka yang disuruh bersihkan siap pakaian luar. Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu atau pakaian luarmu maka bersihkan. Itu kenapa di surat An-Nur ayat 58, ketika Allah melarang kita bertamu di waktu zuhur. Salah satu waktu yang dilarang kita bertamu adalah di waktu zuhur. Kenapa di waktu zuhur dilarang bertamu? Kata Allah, hina tada'una siyabakum minaz zahirah. Ketika di waktu zuhur itu orang membuka pakaian di rumahnya. Pakaian mana yang dibuka? Tentu pakaian luar. Tidak mungkin pakaian dalam. Karena di rumah tentu masih ada orang. Karena di rumah, maka orang membuka pakaian luarnya. Pakaian luar itu disebut dengan siyab. Tapi kalau libas, itu pakaian dalam. Itu kenapa di sorga nanti kata Allah di surat Al-Hajj ayat 23, walibasuhum fiha harirun. Walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka di sorga itu sutra, tapi libas. Apa maksud libas? Pakaian dalamnya sutra. Masalah para hadirin ya, di sorga itu pakaian dalam saja sutra, apalagi pakaian luarnya. Makanya Allah sebut pakaian dalam, bukan pakaian luar. Libas. Wa libasuhum fiha harir. Pakaian dalam sorga itu di sorga itu adalah sutra. Jika pakaian dalamnya saja sutra, seperti apa kira-kira pakaian luarnya? Itu kenapa pakaian takwa disebut libas. Di surat kata Allah di surah Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Kenapa pakaian takwa libas? Karena pakaian takwa itu di dalam.
ada di dalam dada kita, di hati kita. Takwa tak tampak dalam penampilan kita. Takwa ada di hati kita. Makanya pakaian takwa disebut dengan libas. Kenapa isteri disebut libas? Tidak siap. Pakaian dalam, bukan pakaian luar. Ini isyarat isteri sifatnya seperti pakaian dalam. Bagaimana sifat pakaian dalam? Selalu menempel dengan tubuh. Apa maknanya itu? Seorang istri tidak boleh berpisah dan jauh-jauh dari suaminya. Karena dia libas. Maka tidak boleh seorang istri terpisah dari suaminya. Karena libas. Maka tidaklah baik jika ada seorang suami tinggal di satu kota, istrinya tinggal di kota yang lain. Masing-masing bekerja dengan dirinya sendiri. Dan tidak saling menyatu dengan yang lain. Anda perempuan yang bekerja, ikuti suami Anda. Kapan perlu Anda berhentilah bekerja demi menjadi libas bagi suami Anda. Ingat, Allah tidak mengatur kecuali untuk kemaslahatan hidup kita. Jauh dari pasangan itu, rumah tangga akan bermasalah. Masuk angin. Karena itu Anda para istri, jadilah libas bagi suami Anda. Kemanapun suami Anda pergi, ikuti. Menempel dengan dia. Karena Anda tidak disebut siap, tapi disebut libas oleh Allah. Itulah pesannya agar para istri tidak jauh-jauh dari suaminya, dampingi dia, menyatulah dengan dia, selalulah bersama dia sampai akhir hayat Anda. Karena Anda ditetapkan Allah sebagai libas, pakaian dalam bagi istri Anda, bagi suami Anda. Itulah rahasianya kenapa Allah memilih kata libas, bukan siap, untuk mengatakan suami istri itu adalah pakaian satu dengan yang lainnya, yang berarti suami istri tidak boleh terpisah dalam waktu yang lama. Mereka seperti pakaian dalam yang selalu menempel dan melengket di tubuh seseorang. Pakaian luar bisa kita tinggal di mana-mana. Jaket saya bisa saya tinggalkan. Mungkin 3 hari saya tidak apa-apa, tidak pakai jaket. Tapi pakaian dalam tidak bisa. Begitulah sifat pasangan suami istri. Dan itu rahasianya Allah menyebut suami istri sebagai libas, bukan sebagai siap. Begitu pesannya, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita bersama, terutama suami istri yang hidup berjauhan dari pasangannya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.